Sebelumnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pernah mewanti-wanti akan kembali berkomentar kepada publik bila Kejaksaan Agung tidak serius dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini juga terkait dengan proses pengadilan nanti. Ia mengatakan akan mengawasi kejaksaan yang menangani kasus dugaan pembunuhan berencana hingga tingkat pengadilan dan seberapa mendesak penempatan para jaksa penuntut umum di rumah aman. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, ada Erman Umar, Kuasa Hukum Bribka RR, dan Akbar Hidayatullah, Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Kang Ajat, saya selamat ingin malam, Mas langsung Akbar ke dan Pak Bang Irman. Barita ini Selamat berbicara malam, Mas tentang Barita. saran yang disampaikan oleh Komisi Kejaksaan. Tentu ini didasarkan pada mitigasi. Senyata apa sebetulnya peluang intervensi terhadap jaksa dalam penanganan kasus ini? Ya, selamat malam Kang Ajat. Jadi dalam rangka penegakan hukum yang profesional, ya tentu semua faktor harus diantisipasi dan juga dijaga. Jadi perencanaan proses penuntutan yang akan berjalan itu dari aspek teknis dan non teknisnya, ya. Aspek teknisnya tentu yang sudah P21, pelimpahan tahap 2, proses persidangan di pengadilan melalui pelimpahan itu. Yang non teknis ini karena kita tahu ada 5 berkas perkara tersangka pasal 340, Ya. kemudian ada 6 dalam soal obstruction of justice dalam tanda petik itu, tentu ini harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan bukan tidak mungkin jadwal persidangan akan sangat ketat, bahkan mungkin bisa saja maraton. Maka untuk memudahkan koordinasi di antara tim jaksa penuntut umum yang sekian banyak itu, dari satu sidang ke sidang berikutnya, Ya. tentulah harus ada koordinasi sehingga kelancaran persidangan juga secara non teknis harus diberikan support. Tetapi juga untuk menjaga, melakukan pemantauan 24 jam Ya. dan meyakinkan kepada publik, karena sebelumnya ada dugaan-dugaan, ada kekhawatiran yang ramai disampaikan publik terhadap penanganan kasus ini, maka tentu publik harus disampaikan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kejaksaan, oleh Komisi Kejaksaan dalam memberikan rekomendasi, sehingga publik yakin penegakan hukum dalam kasus ini berjalan transparan, akuntabel, dan profesional, Kang Ajat. Baik, Bang Barita, tapi yang menjadi menarik adalah berbicara tentang ini kan mencegah agar tidak masuk angin. Angin macam apa sebetulnya yang diprediksi ini sangat mungkin masuk ke jaksa-jaksa yang menangani kasus ini? Ya, Kang Ajat, kita tentu melakukan pemantauan ya dari berbagai informasi media cetak, elektronik, ya media sosial kan ramai diperbincangkan. Apalagi karena penanganan kasus ini kan di tahap awal-awal sebelumnya, awal sekali kan itu mengundang perhatian publik pro kontra yang sangat besar. Ya. Dan terdapat keraguan-raguan publik terhadap penanganan kasus ini. Maka itu harus dilihat sebagai bentuk penekanan terhadap tuntutan agar profesionalitas dan transparansi kasus ini dapat dinilai oleh publik, penegakan hukumnya berjalan. Jadi Baik. ini dalam rangka memenuhi harapan publik dan menjawab, tentu harus ada yang diyakinkan oleh publik bahwa ini akan berjalan. Baik. Selain aspek teknisnya tentu sudah siap, pasal 340, 338 yang dipersangkakan dan obstruction of justice sudah dinyatakan lengkap. Kita tinggal menunggu tahap 2 dan dengan itu nanti ada pelimpahan ke pengadilan yang disebut dengan proses penuntutannya, Kang Ajat. Baik. Jadi itu sebenarnya yang perlu diyakinkan dan dibuktikan ya melalui langkah-langkah baik rumah aman tadi maupun pemantauan sarana komunikasi sehingga penanganan kasus ini jaksa betul-betul fokus ya tidak diganggu oleh berbagai hal yang bisa dinilai oleh publik sebagai hal yang mengkhawatirkan. Baik. Itu Kang Ajat. Ya, sekalipun kita tahu ada pernyataan yang disampaikan bahwa jaksa-jaksa yang menangani adalah jaksa-jaksa pilihan begitu ya. Saya ingin ke Pak Erman Umar, salah satu kuasa hukum dari tersangka ya, Bribka RR. Pak Erman, kalau berbicara tentang intervensi tadi ya,
dan tadi ya ada besar kemungkinan jaksa akan mendapatkan angin begitu kan. Ini kan ditujukan pasti kepada para tersangka begitu kan. Kalau Anda sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Melihat sebenarnya dalam kasus ini ya memang baru hari ini saya mendengar bahwa ada rencana untuk dilakukan safe house terhadap ini, terhadap persidangan perkara ini, karena memang menjadi sangat perhatian besar dari publik, dari hukum kita, bahwa karena kejadian-kejadian yang lalu gitu, ada skenario, ada ini, jadi kemudian lambat sehingga memunculkan dugaan-dugaan macam-macam, intervensi atau apa. Tetapi kalau saya hal itu sah-sah saja gitu ya, sah-sah saja. Tetapi kembali lagi kepada sebenarnya kepada integritas semua penegak hukum ini, apakah itu jaksa maupun hakim. Ya kalau masalah intervensi berbagai cara itu akan bisa masuk. Baik. Namun demikian, untuk antisipasi, untuk berbagai upaya itu sah dan boleh-boleh saja. Tapi kembali lagi kepada masing-masing, gitu, penegak hukum masing-masing, supaya menjaga kredibilitas dia, menjaga integritas dia, supaya tidak terpengaruh oleh kiri kanan, oleh macam-macam yang membuat ini perkara bisa bergeser, bisa merubah gitu, Pak. Iya, tapi tentu ini sangat erat kaitannya dengan ditujukan kepada para tersangka. Jangan-jangan para tersangka ini akan macam-macam begitu, Pak Herman. Ya, itu fakta yang mungkin selama ini gejala dinamika yang berkembang dalam penegakan hukum kita gitu. Oleh karena itu, ya antisipasi itu ya bagus gitu, bagus. Tapi saya selalu kembalikan lagi kepada integritas kita, integritas penegak hukum kita, integritas kejaksaan, integritas pengadilan kita, hakim kita. Ya, saya ingin minta komentar dari Mas Akbar ini tadi ya, integritas atau jangan-jangan ini Komjak memang nggak begitu, masih was-was begitu kan dengan jaksa-jaksa pilihan ini sehingga harus ada rumah aman. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, kalau saya setuju dengan Pak Herman ya, karena memang pada akhirnya integritas yang jadi kunci. Karena walaupun ini sedemikian menghebohkan, saya pikir agak berlebihan juga kalau jaksa harus dipingit gitu. Karena ini justru malah seperti mengonfirmasi isu betapa kuatnya para tersangka ini, kemudian ada konsorsium yang sedang mati-matian dibantah oleh Mabes Polri. Jadi itu semacam konfirmasi gitu ya, soal keamanan dan tidak masuk angin. Kita juga ketahui desas-desus sebelumnya yang katanya beberapa komisi itu diduga ada percobaan penyuapan seperti itu. Saya pikir ya memang kalau catatan kami Jaksa Agung yang sekarang memang lumayan sensasional ya dalam bersikap dalam setiap kasus-kasus yang populer, yang viral gitu ya, karena memang menyangkut pencitraan beliau terhadap sebagai pimpinan kejaksaan. Saya pikir ini justru apakah tidak jadi boros anggaran gitu kan. Baik. Tapi bicara tentang integritas sebetulnya ya, sejauh ini dalam sudut pandang Anda seperti apa? Karena kita tahu juga dalam beberapa penilaian, termasuk juga penilaian Komisi Kejaksaan ya, bahwa kinerja Kejaksaan Agung sudah jauh lebih baik begitu. Jadi rasanya tidak terlalu rawan begitu kalau integritasnya tadi dipertanyakan. Betul. Lagi pula ini pidana biasa ya, pidana umum maksudnya. Walaupun memang melibatkan orang yang punya pangkat yang tinggi ya di kepolisian. Tapi saya pikir dengan dipercepatnya penanganan etik, kemudian per hari ini juga kalau nggak salah sudah ditandatangani Kepres pemberhentian Irjen Verdi Sambo, saya pikir
itu sudah hilang ya risiko-risiko yang tadi dikhawatirkan oleh pihak kejaksaan maupun komisi kejaksaan. Baik, saya ingin kembali ke Bang Barita. Ini serawan apa sebetulnya untuk menjaga integritas supaya tidak terintervensi sehingga harus ada penempatan khusus, bahkan sarannya adalah selama proses persidangan. Ya, Kang Ajat, kita jangan lupa ya, ini hal yang biasa ya, bukan hal yang baru yang luar biasa. Cuma dalam proses selama ini itu dilakukan secara tertutup dan tidak perlu dipublikasi. Namun ini kan sebagaimana sudah kita lihat dan kita pantau, Ya. dan itu sangat dirasakan, ada harapan publik yang sangat besar dan keraguan-raguan proses penanganannya. Maka tentu harus disampaikan secara terbuka bahwa ini adalah langkah-langkah perencanaan yang bisa dilakukan satu waktu hal itu dibutuhkan. Jadi ada dua di sana ya, pemantauan sarana komunikasi, Ya. dan yang kedua tadi menempatkan dalam satu tempat yang bisa dimonitoring. Tidak hanya sekadar menjaga faktor-faktor non-hukum tadi masuk, Kang Ajat, tetapi juga untuk memudahkan ya koordinasi. Sebab kan ini ribuan halaman berkas perkara. Baik. Dari satu sidang ke sidang berikut. Ada 11 orang tersangka. Tim jaksa yang bertugas itu ada 30 dan 40 sekian orang. Ya. Tentu itu harus ada koordinasinya. Dan itu harus berjalan dalam penanganan tugas-tugas yang mendapatkan dukungan yang maksimal. Baik, Dan tapi yang untuk ketiga, penempatan tentu, jaksa di rumah aman, apakah ini sudah pernah juga dalam kasus lain? Iya, ini sudah dilakukan. Sudah Cuma dilakukan. tadi Kang Ajat ya, ini kan tidak selalu dipublikasi karena tidak wajib juga untuk disampaikan. Tapi dalam kasus ini kan menarik perhatian besar. Betul. Kasusnya tidak sulit, tidak rumit, namun kepercayaan publik kan sedang teruji nih, sedang diuji ya. Apalagi dalam penanganan sebelumnya, Ya. ini banyak menghadapi goncangan. Sehingga Baik. konfirmasi ya penegak hukum terhadap harapan publik itu harus dibuktikan lewat langkah-langkah perencanaan yang bisa meyakinkan penanganannya akan berjalan dengan profesional. Baik. Ukuran profesional dan transparan itu kan melalui apa yang dilihat bisa menjadi Baik. indikatornya. Salah satu dan yang kedua itu adalah yang tadi disampaikan Kang Ajat. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Ini juga berkaitan dengan menguji seberapa profesionalkah, karena salah satu ujian yang pasti juga akan disorot publik adalah tentang dakwaan atas pasal 338 dan 340. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.